Welcome back. Halo Sobat Kotak Masalah. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Di video kali ini saya akan menyajikan sebuah partai yang sangat seru dan menarik. Adalah Grandmaster Hikaru Nakamura dan lawannya Grandmaster Alireza Pirrauza. Di mana kedua Grandmaster ini adalah top 5 atau Grandmaster 5 terbaik di zaman sekarang atau di zaman now. Hikaru di sini memegang bidak putih dan Alireza memegang bidak hitam. Permainan dimulai dengan pion naik ke E4. Hitam balas pion naik ke D5. Skandinavian defense. Putih pukul pion. Balas menteri pukul pion dan kuda naik menyerang menteri. Tentunya di sini Alireza menteri bergeser ke A5. Yes, langkah populer dalam pertahanan Skandinavian. Di sini Nakamura melakukan sebuah langkah kejutan dengan pion naik ke B4 menyerang menteri. Ini adalah variasi Mises Gambit. Mises Gambit diterima, hitam pukul pion dan dibalas benteng menyerang menteri. Menteri mundur ke D6. Putih pion lanjut ke D4. Menteri hitam di sini menyelamatkan diri ke D8. Karena ancaman-ancaman jangka panjang yang mungkin akan membahayakan. Seperti bisa kita lihat di sini, manuver kuda ke B5 atau ke E4. Jelas menyerang menteri. Dan juga kedua gajah putih sangatlah aktif dan sudah terbuka. Dan setelah di sini menteri mundur ke D8. Lanjut di sini gajah naik ke C4. Hitam balas kuda naik ke F6 dan dibalas juga kuda naik ke F3. Tentunya Nakamura persiapan rokade sayap raja. Pion naik ke E6. Dan tentunya Nakamura rokade. Lanjut gajah naik ke E7. Tentu juga persiapan rokade. Kuda naik ke E5. Hitam rokade pendek. Putih benteng ke E1. Hitam pion mengajak pertukaran pion naik ke C5. Hitam di sini, pion putih berharap memukul pion hitam. Ya, karena akan dilanjutkan dengan menteri pukul menteri, dan setelah benteng pukul menteri, maka gajah pukul pion. Dan kuda siap menyerang ke G4. Double attack kepada pion F2. Tapi di sini Nakamura memajukan pion menekan pion E6. Dan hitam di sini memukul pion dengan pion. Lanjut putih pukul pion dengan kuda. Dan hitam gajah naik menyerang kuda. Dan di sini setelah langkah yang atraktif dan langkah yang super keren dari kuda yang keren dengan memukul pion F7. Di sini Alireza Pirrauza menyerah. Oke, sobat kotak masalah, kita bahas di sini. Kenapa di posisi ini Alireza menyerah? Banyak pilihan langkah di sini. Bila di sini gajah pukul kuda, maka jelas kuda pukul gajah sekak. Tentu di sini raja bergerak ke H8 dan menteri pukul menteri, benteng pukul menteri. Lanjut gajah pukul gajah. Di sini putih memenangkan posisi dan juga unggul perwira 1. Kembali di posisi ini, setelah di sini kuda pukul pion. Bagaimana bila di sini benteng pukul kuda? Maka jelas di sini gajah gratis, benteng pukul gajah. Dan double attack kepada gajah hitam di E7. Dan di sini setelah kuda pukul kuda, dilanjut menteri pukul kuda dan jelas mengancam pion B7. Bila menteri di sini pukul menteri,
maka gajah akan kembali pukul menteri. Dan masih serangan kepada pion B7. Jelas pion B7 dalam tekanan. Bila di sini gajah mundur, tentunya benteng mengamankan pion B7. Tentu jelas di sini benteng naik ke E7. Benteng hitam di sini tidak bisa lari. Itulah kenapa alasan Ali Reza menyerah. Oke teman-teman, kita ke pilihan langkah terakhir. Di sini setelah kuda pukul pion. Bila di sini raja pukul kuda, maka di sini lanjut benteng pukul pion. Memimpin gajah hitam. Jadi di sini kuda akan memukul gajah. Dilanjut di sini gajah pukul kuda. Dan tentunya di sini gajah hitam harus pukul gajah. Karena kalau tidak pukul gajah, maka gajah pukul gajah, sekak dan menteri akan memakan menteri. Dan setelah di sini gajah pukul gajah, maka tentu di sini benteng pukul gajah, sekak. Tidak mungkin raja hitam lari ke G8. Jelas di sini benteng akan sekak makan pion G7. Ancaman sekak mat tidak bisa dihindarkan. Jadi ada dua pilihan langkah yang logis dari raja hitam, ke F6 dan ke G6. Misal di sini raja bergerak ke G6. Tentunya di sini menteri sekak. Dan langkah paksaan raja adalah ke F6. Tentu di sini menteri sekak mat ke G5. Jadi itulah pertandingan menarik antara Grandmaster Hikaru melawan Grandmaster Ali Reza. Dan pertandingan dimenangkan oleh Grandmaster Hikaru Nakamura. Dengan langkah kejutan yang sangat atraktif. Oke teman-teman, jangan dulu tinggalkan channel ini. Saya ada lagi satu pertandingan yang sangat seru dan menarik. Tentunya masih dengan pertahanan Skandinavian. Oke teman-teman, ini adalah bonus untuk teman-teman semua karena telah setia menyaksikan video ini. Di sini ada pertandingan antara Grandmaster Dubov melawan Eljanov. Dubov pemegang putih, Eljanov pemegang hitam. Permainan diawali pion naik ke E4 dan masih dengan pertahanan Skandinavian, hitam naik ke D5. Putih pion pukul pion, dibalas menteri pukul pion. Dan seperti biasa, kuda menyerang menteri. Lanjut menteri ke langkah yang sangat populer, ke A5. Putih pion naik ke D4 dan dibalas hitam kuda ke F6, putih gajah ke C4. Hitam balas pion naik ke C6. Tentu di sini membuka jalur kembali untuk menteri. Putih menteri E2. Balas gajah naik F5 dan gajah juga ke D2. Tentu di sini discover attack kepada menteri hitam. Hitam kuda naik ke D7, persiapan rokade sayap menteri. Tentunya putih tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kuda naik ke B5. Tentunya di sini gajah menyerang menteri. Kita lihat di sini. Bila hitam menteri naik ke A4, tentu jelas di sini menteri akan hilang. Dengan pion naik menyerang menteri. Dan jalan satu-satunya untuk menteri kabur adalah ke petak terang A6. Maka jelas kuda sekak seter dan sebom. Kembali di posisi ini, di sini Eljanov melakukan blunder yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang Grandmaster. Di sini menteri mundur kembali ke pelukan sang raja, yaitu ke D8. Dan silahkan teman-teman temukan skakmat di sini. Ya, kuda naik ke D6. Skakmat. Kembali di posisi ini. Jadi langkah terbaik untuk hitam sebetulnya di sini ke B6. Ya, dengan resiko kehilangan benteng. Setelah di sini kuda sekak.
Tentu raja bergerak ke D8 dan kuda sekak, pukul pion, benteng akan hilang. Jadi itulah teman-teman, dua pertandingan yang sangat seru dan menarik. Ya, diawali dengan pertahanan Skandinavian. Semoga dua pertandingan ini bisa menginspirasi teman-teman dan bisa menambah wawasan catur teman-teman. Kurang dan lebihnya sekiranya teman-teman bisa memaklumi. Dan tentu bila ada kata-kata yang kurang berkenan, sekiranya bisa dimaafkan. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara di subscribe, like, komen, dibagikan, dan tentunya nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Kotak Masalah. Salam untuk kalian semua, wahai para pencinta catur. Terima kasih.